Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Rianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perencanaan dan model perencanaan mata kuliah perencanaan sosial jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya. Pertama, saya akan memaparkan apa itu perencanaan. Umumnya, perencanaan sendiri merupakan suatu rancangan atau proses untuk menentukan hal-hal yang ingin dicapai, tujuan di masa depan, serta menentukan sebagai tahapan yang perlu dicapai untuk menggapai tujuan tersebut. Lalu, mengapa kita perlu berencana? Karena dengan adanya perencanaan tentunya akan membuat kita dapat melakukan penilaian atau tindakan apa yang harus kita lakukan untuk masa yang akan datang. Selain itu, perencanaan juga diliputi seperti kegagalan mekanisme pasar, ketidakpastian masa yang akan datang, serta dapat juga mengarahkan kegiatan pembangunan di masa yang akan datang. Tujuan dari perencanaan pembangunan itu sendiri agar kita dapat membuat perkiraan atau forecasting terhadap potensi-potensi atau prospek perkembangan, hambatan-hambatan dan risiko yang mungkin akan kita hadapi. Lanjut, dengan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik atau the best alternatif dari kombinasi terbaik atau the best combination, kita dapat melakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Adapun tujuannya adalah ada alat pengukur atau standar untuk melakukan pengawasan atau evaluasi, kontrol, atau evaluation. Mengapa perencanaan pembangunan? Karena sumber-sumber yang tersedia selalu terbatas, sedangkan tujuan atau yang ingin dicapai tidak pernah terbatas. Harus selalu memperhatikan kondisi situasi dalam masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Organisasi tidak dapat melepaskan diri dari berbagai jenis pertanggungjawaban, serta anggota organisasi dihadapkan pada keterbatasan baik itu fisik, mental, dan juga biologis. Di sini juga ada pendekatan perencanaan yang diliputi dari berbagai proses, yakni pertama proses politik dan pemilihan langsung atau dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi maupun misi. Yang kedua ada proses teknokratif, yakni perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga unit organisasi secara fungsional untuk melakukan sebuah proses perencanaan. Yang ketiga ada proses partisipatif, perencanaan yang melibati para pemangku kepentingan pembangunan, antara lain melalui pelaksanaan musrenbang maupun perencanaan yang telah ditentukan untuk kepentingan pembangunan itu sendiri. Ada juga pendekatan pembangunan yang meliputi holistik, tematik, terintegrasi, dan juga spesial. Model perencanaan strategi dasar. Model perencanaan itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam, seperti model perencanaan strategi dasar, model perencanaan berlandaskan masalah, model perencanaan penelusuran, model perencanaan skenario, model perencanaan organik atau perorganisasian diri. Yang terakhir ada juga model perencanaan learning atau pembelajaran. Ada juga contohnya model perencanaan berlandaskan masalah. Model perencanaan berlandaskan masalah ini merupakan model atau skenario permasalahan tertentu untuk mendata masalah apa yang diketahui sebelum memulai sebuah perencanaan. Jadi di sini karena adanya permasalahan tersebut perlu kita lihat dan kita analisis sebagai bentuk tujuan dari perencanaan tersebut. Selain itu, model perencanaan berlandaskan masalah juga dapat mudah dipahami untuk menentukan suatu titik permasalahan yang diarahkan dalam perencanaan mengenai penanganan yang dikelola dari sumber masalah itu sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tahapan perencanaan dan juga model perencanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.